Shalom, terima kasih udah klik video ini. Saya Embun Fridolin Pabala. Selamat datang di channel Irene Ministry. Saat ini kita ada dalam program Kembali ke Alkitab. Saudara-saudara, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan dan sekaligus kita memberikan edukasi kepada orang-orang yang masih bertanya tentang keselamatan itu. Saudara-saudara, kita hari ini membahas satu pertanyaan, apakah ada keselamatan ketika seorang melakukan hukum Taurat? Dan juga berikutnya adalah, apakah keselamatan ada di luar Yesus ketika kita melakukan hukum Taurat? Ini adalah pertanyaan yang sangat menurut saya memang diajukan oleh orang-orang yang belum dalam mengenal tentang keselamatan. Tetapi masih banyak juga kita yang dikatakan sebagai orang Kristen masih bingung tentang konsep keselamatan itu. Tapi saya mau membahas dari sudut pandang Alkitab pada hari ini. Dikatakan di situ, di dalam Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Jadi Kristus itu sendiri, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah satu-satunya manusia yang menggenapi hukum Taurat. Dan itulah sebabnya, karena Yesus menggenapi hukum Taurat sehingga dia disebut sebagai Juru Selamat. Tidak ada manusia selain Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, yang telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Bahkan dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Galatia, di sana sangat banyak digambarkan bahwa hukum Taurat itu semakin hari semakin menggambarkan, memberikan kita suatu hal untuk menyadarkan kita bahwa kita semakin berdosa adanya. Boleh dianalogikan seperti ini, bahwa hukum Taurat itu seperti kaca yang merefleksikan semua perbuatan-perbuatan dosa kita, untuk kita semakin sadar betapa jatuhnya kita ke dalam dosa, betapa banyaknya dosa yang kita perbuat di hadapan Allah. Sehingga dalam tradisi perjanjian lama, hukum Taurat diturunkan itu untuk memberikan satu kaca dan satu pemahaman kepada bangsa Israel bahwa mereka sangat-sangat berdosa di hadapan Allah, sadar bahwa mereka adalah manusia yang berdosa, sehingga tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat. Ketika kita melakukan 9 dari ke-10-nya, apabila kita batal melakukan satu saja, itu semuanya akan batal. Dan ini ternyata tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam perjanjian lama, sehingga Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa tadi, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menggenapkan semua rencana Allah di sepanjang sejarah penebusan. Dan juga saya akan memberikan satu hal kenapa Yesus adalah satu-satunya manusia yang telah menggenapi tuntutan hukum Taurat, dan dia adalah kegenapan hukum Taurat itu, dan mutlak dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita, bahkan agama lain. Di sini dikatakan diselamatkan oleh anugerah, Efesus pasalnya yang ke-8, pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu dikatakan keselamatan semua itu karena anugerah Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita memegahkan diri. Ini adalah hal yang harus kita sadari. Semua yang kita nikmati hari ini adalah semua anugerah Tuhan. Bukan karena andil perbuatan baik kita, bukan karena semua campur tangan kita, tapi semata-mata semua karena anugerah Tuhan, dikatakan oleh kitab Efesus. Lalu yang berikutnya, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20 dan 28, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini yang aku katakan tadi dari awal, bahwa tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat selain Yesus Kristus. Karena mengapakan? Justru hukum Taurat itu, hukum Taurat dikatakan di sini, justru karena hukum Taurat orang bisa mengenal dosa. Kita tambah kenal dosa kita karena hukum Taurat itu. Betapa jatuhnya kita, betapa dalamnya kita, betapa kita dilumuri oleh dosa. Sehingga itulah Yesus Kristus ada untuk membebaskan kita, membersihkan kita semua, terutama dari penyakit dosa. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-8, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Saudara, masih banyak sekali hari-hari ini kita sendiri sebagai orang Kristen masih bingung tentang
keselamatan itu. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kita, satu-satunya di sepanjang sejarah yang bisa melakukan hukum Taurat. Sehingga itulah mengapa Yesus disebut sebagai juru selamat. Dan di satu sisi ketika kita mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, ini adalah suatu penghinaan terhadap karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saya kira ketika saudara-saudara mendengarkan penjelasan meskipun sudah kita di pertengahan, saudara semakin sadar bahwa anugerah itu hanya dinyatakan lewat satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Lalu selanjutnya Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yaitu orang itu diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, kami pun juga diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Lalu berikutnya adalah Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Di sana dikatakan bukan Rasul Yakobus menekankan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan baik kita, tetapi dia menegaskan di sana, dia tidak kontradiksi dengan Rasul Paulus yang menekankan kita dibenarkan karena anugerah. Tidak, saudara. Di sana Rasul Yakobus memberikan satu penegasan bahwa harus ada bukti bahwa orang itu beriman, harus ada sesuatu yang kelihatan bahwa orang itu beriman, bukan karena keselamatan itu karena perbuatan baik kita. Lalu berikutnya adalah Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Allah tidak menyukai iman yang kosong atau hipokrit pura-pura. Yakobus pasal 2 berbicara mengenai mereka yang mengatakan perbuatan-perbuatan baik mereka lah yang diperhitungkan di hadapan Allah. Tidak, Yakobus tidak menegaskan dan bahkan Yesus harus turuti semua perintah Allah, yaitu hukum kasih yang diberikan, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sama itu, ketika kita mengasihi Allah, kita harus buktikan ketika kita mengasihi sesama kita di dunia ini. Dan Yakobus menegaskan di sana bukan untuk membuat satu pemahaman iman yang kontradiksi dengan Rasul Paulus, tetapi dia menegaskan bahwa orang yang menerima anugerah itu oleh karena belas kasih Tuhan, karena keselamatan itu karena anugerah Allah, harus ada perbuatan action dari iman itu yang dikatakan, bukan suatu iman yang kosong seperti Yesus katakan ketika dia berbicara dengan ahli Taurat tadi. Saudara-saudara, iman seperti ini adalah sia-sia, bukan merupakan iman yang menyelamatkan. Kalau iman kita kosong, apa yang kita katakan, kita tidak merespon anugerah Allah, bahwa Tuhan sudah memberikan kita anugerah. Kalau kita tidak merespon, maka kita adalah orang yang beriman kosong, tidak akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Kembali lagi tadi bahwa ditegaskan bahwa ada keselamatan ketika kita melakukan hukum Taurat. Tegas sekali kita sudah melihat tadi bagaimana Alkitab menuliskan bahwa Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Dia adalah manusia yang telah menggenapi hukum Taurat mutlak dan tidak ada selain dia. Satu-satunya pengantara kita yang tunggal, Yesus Kristus. Dan berikutnya adalah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ini tegas. Saudara-saudara, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 14, Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, di sepanjang sejarah pendiri-pendiri agama manapun, baik itu Konghucu, baik itu Islam, baik itu Buddha, baik itu Hindu, komunis, itu di sana dikatakan tidak. Pendiri-pendiri agama tidak pernah mengatakan kalimat ini keluar dari mulut mereka. Hanya Yesus yang mengatakan, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah ciri khas daripada Yesus Kristus. Semua pendiri agama tidak pernah mengatakan kalimat ini. Sebab itulah yang membuat kita yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya
penebus dan juru selamat kita. Tidak ada keselamatan di luar Yesus dan tidak ada jalan selain daripada Yesus Kristus. Lalu berikutnya, Petrus mendeklarasikan di sana, saudara-saudara, ketika dia memberitakan Injil di hadapan orang Yahudi dengan suara yang tegas dan lantang. Di sana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, melainkan hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah batu-batu sebelumnya di atas, di ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan batu-batu bangunan yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru dunia. Di situ dikatakan Yesus sangat benar-benar ditinggikan dalam pemberitaan mereka. Sebab itu saudara-saudara, siapapun yang bingung hari-hari ini tentang keselamatan itu, saya mau katakan bahwa keselamatan itu tidak bisa kita raih ketika kita melakukan hukum Taurat, sebab kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat dan membayar setiap tuntutan hukum Taurat. Tetapi hanya Yesus, satu-satunya manusia di dalam sejarah, satu-satunya Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yang melakukan semuanya itu dan telah menggenapi. Dan berikutnya adalah tidak ada keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itulah yang Yesus katakan buat kamu hari ini yang masih bingung. Kiranya video ini memberkati, dan saudara-saudara, ketika saudara tergerak untuk juga menjadi berkat buat orang lain, bukan harus menggunakan uang atau materi lain sebagainya untuk menjadi berkat kepada orang lain, tetapi saudara-saudara, saya sarankan melalui video ini ketika kamu membagikan kepada teman-temanmu, kerabatmu, saudara-saudaramu, itu adalah satu tindakan iman yang kamu lakukan. Dan share video ini kepada saudaramu, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.